Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film, Sisi Dunia Z. Halo guys, di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Starship Troopers yang dirilis pada tahun 1997 lalu. Film ini mengisahkan peperangan umat manusia melawan ras alien berbentuk serangga raksasa di luar angkasa. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada abad ke-23, dunia berada di bawah pemerintahan United Citizen Federation atau Dewan Federal. Di masa ini, manusia berperang dengan makhluk luar angkasa yang berbentuk seperti serangga. Mereka berasal dari sebuah planet yang bernama planet Glendatu. Meskipun jaraknya sangat jauh, alien serangga itu beberapa kali mengirimkan asteroid ke bumi untuk memusnahkan umat manusia. Beruntung asteroid itu berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan bumi yang berada di orbit bulan. Pemerintah juga membentuk pasukan khusus untuk melawan para alien serangga itu. John Rico adalah siswa SMA di Buenos Aires. Dia memiliki pacar yang bernama Carmen. Carmen sangat ingin bergabung dengan armada udara, karena sejak dulu dia bercita-cita menjadi pilot pesawat luar angkasa. Untuk itulah Carmen sangat giat belajar, hingga nilai matematikanya selalu tinggi. Carl, teman dekat Rico, juga berencana bergabung dengan militer, karena dia memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa membaca pikiran. Di masa depan ini, beberapa manusia bermutasi memiliki kemampuan untuk membaca pikiran. Di dalam kelas, seorang guru yang bernama Razak mengajarkan betapa pentingnya berjuang di dalam militer untuk melindungi umat manusia. Namun Rico malah sibuk menggoda Carmen, karena Rico tidak tertarik bergabung dengan militer. Namun di saat pertandingan football, salah satu anggota klub lawan yang bernama Zender menggoda Carmen. Kebetulan Zender sudah lebih dulu bergabung dengan armada, sehingga membuat Carmen nyambung saat sedang mengobrol dengan Zender. Rico yang cemburu pun mulai beraksi. Dengan bantuan rekan satu timnya yang bernama Dis, Rico dan timnya akhirnya berhasil memenangkan pertandingan football itu. Singkat cerita, mengetahui Carmen bersungguh-sungguh ingin masuk ke dalam armada, Rico akhirnya juga memutuskan untuk bergabung dengan militer meskipun orang tuanya tidak setuju. Setelah lulus SMA, Rico, Carl, dan Carmen mendaftar pendidikan militer. Namun mereka harus berpisah karena mereka berbeda divisi. Carl akan masuk ke dalam divisi intelijen karena dia anak yang pintar. Carl juga memiliki kemampuan khusus, yaitu membaca pikiran. Carmen akan masuk ke dalam divisi armada penerbangan. Sementara Rico yang nilai akademisnya paling rendah masuk ke dalam infanteri, yakni divisi garis depan yang berhadapan langsung dengan para alien serangga. Karena kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi, Rico, Carl, dan Carmen pun berjanji tidak akan melupakan satu sama lain. Singkat cerita, di kamp pelatihan, Rico memulai pelatihannya dengan Sersan Sim. Di tengah-tengah pelatihan, tiba-tiba Dis datang. Dis adalah teman sekelas sekaligus rekan satu tim football Rico. Ternyata Dis sengaja meminta untuk dipindahkan di kamp pelatihan ini agar dia bisa satu regu bersama dengan Rico. Sersan Sim tentu saja tidak langsung menerima Dis. Sim meminta Dis untuk menunjukkan kemampuannya. Ternyata Dis cukup ahli dalam bela diri. Rico dan yang lain pun mulai berlatih. Saat sedang istirahat, teman-teman Rico tertawa saat tahu motivasi Rico ikut militer adalah karena seorang wanita. Setiap hari, Rico pun tidak lupa menulis email pesan untuk dikirimkan kepada Carmen. Sementara itu, di pusat stasiun luar angkasa Ticonderoga, Carmen akan mengikuti ujian menerbangkan kapal induk. Dia pun masuk ke dalam pesawat induk Roger Young. Di sini, Carmen bertemu dengan Kapten Delader dan asisten instruktur. Tak disangka, asisten instruktur yang akan membantu Carmen itu adalah Zender. Zender pun membantu Carmen untuk menerbangkan kapal induk Roger Young. Di tempat lain, Rico melakukan pelatihan dengan senjata simulasi. Rico sangat ingin menang agar dia bisa menjadi pemimpin regu. Berkat bantuan Dis dengan strategi saat mereka bermain football, akhirnya Rico bisa memenangkan pertandingan. Sersan Sim pun menunjuk Rico sebagai pemimpin regu. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba Carmen mengirimnya pesan yang mengatakan kalau dia ingin putus. Carmen beralasan kalau dia ingin fokus dengan karirnya. Namun Carmen meminta Rico agar mereka bisa tetap berteman. Melihat hal ini, sahabat Rico yang bernama Ace mencoba untuk menghibur Rico yang kecewa karena dia sudah susah-susah ikut akademi militer demi Carmen. Ace mengatakan, kalau Rico itu hebat, Rico berhasil menjadi pemimpin regu, itu artinya Rico memang memiliki kemampuan yang lebih hebat dari yang lain. Beberapa hari kemudian, Rico dan timnya melakukan pelatihan menggunakan senjata asli. Rico pun memimpin pasukannya untuk menyerang patung-patung yang ada di sana. Patung-patung itu juga menembakkan senjata, jadi mereka harus berhati-hati. Di tengah-tengah pertempuran, helm seorang prajurit yang bernama Breckinridge bermasalah. Rico pun membantu Breckinridge membetulkan helmnya. Namun, di sisi lain, prajurit lain tertembak. Prajurit itu terjatuh dan tak sengaja menembak kepala Breckinridge hingga tewas. Akibat kejadian ini, Rico dipanggil oleh Mayor.
Mayor menyalahkan Rico yang secara sembarangan membiarkan anak buahnya melepas helm di tengah-tengah pertempuran. Rico juga melihat prajurit yang sebelumnya tidak sengaja menembak kepala Breckinridge dipecat. Mayor pun bertanya mengenai nasib Rico kepada Sersan Zim. Tak disangka, Zim masih percaya kalau Rico memiliki kemampuan lebih. Akhirnya Rico pun tidak dipecat, namun dia mendapat hukuman administratif, yaitu hukum cambuk sebanyak 10 kali. Di tempat lain, Kapten Delader akhirnya secara resmi merekrut Carmen di dalam timnya. Itu artinya, Carmen dan Zender akan bekerja bersama di dalam kapal induk. Saat sedang bekerja, tiba-tiba sebuah asteroid bergerak dengan cepat mendekati pesawat induk. Carmen dan Zender dengan susah payah berusaha menghindari asteroid itu. Meskipun ada bagian pesawat yang terkena hantaman asteroid, namun pesawat itu akhirnya berhasil diselamatkan. Kapten Delader lalu menanyakan asal-muasal asteroid itu. Zender memberitahu kalau asteroid itu berasal dari planet Klendatu. Para serangga pasti mengirimkan asteroid itu untuk menyerang bumi. Dan anehnya, asteroid itu tidak muncul di dalam radar. Delader menyuruh anak buahnya untuk memberitahu bumi. Namun alat komunikasi mereka rusak akibat hantaman barusan. Di camp militer, karena tidak memiliki motivasi lagi, Rico memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer. Dis mencoba mencegah Rico, namun Rico tetap bersikeras untuk pergi. Rico lalu mendapat video call dari orang tuanya. Rico memberitahu orang tuanya kalau dia akan pulang. Tiba-tiba, secara aneh, sambungan video call itu terputus. Di saat Rico akan pergi, tiba-tiba semua prajurit panik. Rico pun merasa penasaran apa yang terjadi. Rico dan yang lainnya lalu melihat berita di televisi yang menampilkan kota Buenos Aires hancur lebur akibat serangan asteroid dari planet Klendatu. Jutaan orang tewas akibat serangan itu, termasuk orang tua Rico. Melihat kampung halamannya hancur lebur, Rico pun menghadap Mayor dan Sersan Zim. Rico membatalkan rencananya untuk mengundurkan diri. Rico sangat ingin ikut terjun ke medan pertempuran untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya yang tinggal di Buenos Aires. Akhirnya Mayor dan Zim pun mengizinkan Rico untuk kembali bergabung dengan pasukan. Di sini, Zim juga meminta izin untuk ikut ke medan pertempuran seperti yang lain. Namun Mayor melarangnya, kecuali Zim bersedia pangkatnya diturunkan menjadi prajurit biasa. Di Jenewa, Dewan Federal melakukan sidang untuk menentukan langkah melawan para serangga. Sky Marshal pun memerintahkan pasukan untuk melakukan serangan di planet Klendatu. Sementara itu, Carl dan rekan-rekannya dari Divisi Intelijen dan Penelitian mencari cara yang efektif untuk membunuh para serangga. Singkat cerita, pasukan infanteri dan armada udara pun berkumpul di stasiun luar angkasa Tikenderoga untuk mempersiapkan serangan ke planet Klendatu. Tak disangka, di sini Rico bertemu dengan Carmen. Rico semakin marah saat mengetahui kalau saat ini Carmen bekerja bersama dengan Zender. Ditambah-tambah Zender mengejek Rico yang hanya menjadi prajurit infanteri biasa. Mereka berdua pun akhirnya terlibat perkelahian. Untungnya mereka berdua bisa dipisahkan. Beberapa saat kemudian, pesawat-pesawat induk pun mulai bergerak mendekati planet Klendatu. Saat mereka sudah ada di atmosfer planet itu, muncul tembakan-tembakan sinar plasma dari dalam planet. Mereka mengira kalau sinar plasma itu tidak berbahaya. Namun ternyata sinar plasma itu bisa meledakkan pesawat induk. Ternyata itu adalah serangan yang sengaja dikirim oleh para alien serangga. Para pasukan infanteri akhirnya berhasil mendarat di planet Klendatu. Mereka melihat serangga raksasa yang menembakkan sinar plasma. Mereka lalu meledakkan serangga-serangga raksasa itu. Tiba-tiba para serangga muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Rico dan teman-temannya langsung menembaki serangga-serangga itu. Ternyata para serangga tidak bisa dibunuh dengan mudah. Rico akhirnya memerintahkan regunya untuk mundur. Namun Rico kembali lagi karena dia melihat anak buahnya sedang diserang. Rico menembaki serangga itu hingga tak berdaya. Namun ternyata serangga itu masih hidup. Serangga itu menusuk kaki Rico. Meskipun tidak bisa berjalan, Rico tidak mau menyerah. Dia terus menembaki serangga yang mendekat. Namun serangga itu malah menebas Rico. Akibat serangan ini, 100.000 lebih pasukan infanteri meninggal karena kekuatan musuh yang di luar dugaan. Dewan Federal pun mengakui kalau mereka meremehkan kemampuan para serangga itu. Sky Marshal Diana akhirnya dipecat dan diganti oleh Sky Marshal Tahat Meru. Tahat Meru memerintahkan pasukan untuk fokus mempelajari kelemahan para serangga agar kejadian seperti sebelumnya tidak terulang kembali. Para ilmuwan menyimpulkan kalau para serangga itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Mungkin saja para serangga itu mempunyai pemimpin yang mengendalikan pergerakan semua serangga itu. Di stasiun pusat, Carmen mencari nama Rico di daftar nama prajurit yang gugur. Carmen terkejut melihat nama Rico ada di sana. Di tempat lain, ternyata Rico masih hidup. Rico berhasil diselamatkan oleh seseorang. Saat ini dia ada di dalam kolam penyembuhan. Beberapa hari kemudian, setelah Rico sembuh, dia dipindahkan ke dalam regu Roughnecks bersama Dis dan Ace. Di sana mereka bertemu dengan Kopral Birdi dan Segar Watkins. Tak disangka, letnan yang memimpin regu ini adalah Pak Razak. Ternyata Pak Razak jugalah yang sebelumnya menyelamatkan Rico. Razak lalu memberitahu kalau mereka akan pergi ke planet Tango Urila untuk mengecek pos yang ada di sana.
Tango Orilla adalah planet yang juga sudah dikuasai oleh para serangga. Di planet Tango Orilla, pasukan armada menjatuhkan beberapa bom untuk membersihkan area itu dari serangga. Setelah situasi aman, Letnan Razak dan pasukannya kemudian turun. Saat mereka menemukan lubang serangga, mereka langsung mengebom lubang-lubang itu. Rico lalu bergabung bersama Kopral Birdi dan prajurit lainnya bertempur melawan para serangga. Mereka berhasil membunuh beberapa serangga. Namun tiba-tiba dari dalam tanah muncul serangga raksasa yang dijuluki Tanker Bug. Serangga ini bisa menyemburkan api. Salah satu tangan Kopral Birdi terbakar terkena semburan api. Rico kemudian menaiki tebing lalu meloncat ke atas Tanker Bug. Rico melubangi tubuh serangga itu. Rico lalu memasukkan granat ke dalam lubang itu. Tanker Bug itu pun berhasil diledakkan. Melihat aksi Rico ini, Razak sangat kagum dengan keberanian Rico. Razak pun menyuruh Rico menjadi kopral menggantikan Birdi. Di misi berikutnya, pasukan Ravnek memasuki planet P yang juga sudah dikuasai oleh para serangga. Mereka mendapatkan sinyal mara bahaya dari pos penelitian yang ada di sana. Di planet P terdapat banyak tebing yang menjadi sarang serangga. Razak lalu menyuruh sersannya untuk ke tempat yang lebih tinggi agar dia mendapatkan sinyal. Namun tiba-tiba serangga terbang membawa prajurit itu. Melihat anak buahnya sudah tidak mungkin diselamatkan, Razak menembak anak buahnya itu. Razak lalu menyuruh Rico melakukan hal yang sama pada dirinya jika sudah tidak mungkin diselamatkan lagi. Razak pun menunjuk Rico menjadi sersan menggantikan prajurit yang barusan tewas. Mereka akhirnya sampai di pos penelitian yang dimaksud. Tempat itu terlihat sangat kacau, mayat-mayat bergeletakan di mana-mana. Razak, Rico, dan Es pun masuk ke dalam pos. Rico lalu menyuruh Dis untuk mencari saluran komunikasi. Di dalam, Razak menemukan sebuah lubang besar di lantai. Kemungkinan para serangga menjebol masuk ke tempat ini lewat lubang itu. Dis kemudian datang memberitahu kalau dia menemukan seorang prajurit yang tewas dengan cara yang aneh. Setelah diperiksa, kepala prajurit itu berlubang. Razak berkata kalau otak prajurit itu sudah tidak ada. Ternyata ada jenis serangga baru yang menghisap otak manusia. Mereka lalu mendengar suara dari dalam lemari. Ternyata itu adalah pemimpin pos penelitian yang selama ini bersembunyi. Orang itu memberitahu kalau serangga sempat mengendalikan tubuh prajurit sebelum mengambil otaknya. Ternyata panggilan mara bahaya itu adalah jebakan dari serangga. Para serangga sengaja memancing mereka untuk datang ke planet P untuk membantai mereka. Setelah menyadari hal ini, semua pasukan pun bersiap-siap. Sementara Dis masih berusaha menghubungi markas untuk mengirimkan pesawat evakuasi. Dari jauh, terlihat ribuan serangga yang datang. Semua prajurit pun bersiap-siap. Mereka menembaki para serangga yang mendekat. Pasukan Ravnek ini dikepung oleh para serangga dari darat dan udara. Rico kemudian menghampiri Dis yang berhasil menghubungi markas. Rico meminta dikirimkan pesawat evakuasi secepatnya. Jumlah serangga yang datang pun semakin banyak. Rico memberitahu Razak kalau pesawat evakuasi akan segera datang. Razak pun menyuruh semua prajuritnya untuk mundur. Para prajurit mundur sambil terus menembaki serangga yang mendekat. Pesawat evakuasi kemudian datang. Sender lalu keluar dari dalam pesawat membantu menembaki para serangga. Tiba-tiba Razak tertarik ke dalam tanah. Itu adalah Tanker Bug. Rico dan Dis pun menarik Razak. Namun kedua kaki Razak telah putus. Razak lalu meminta Rico untuk membunuhnya. Seekor Tanker Bug kemudian muncul dari dalam tanah. Dis berhasil membunuh serangga itu dengan granat. Tiba-tiba dari belakang, seekor serangga menusuk Dis. Rico dan prajurit lainnya pun menolong Dis menembaki serangga itu hingga mati. Rico dan Es membawa Dis masuk ke dalam pesawat. Di tengah-tengah perjalanan, Dis akhirnya meninggal. Di kokpit pesawat, ternyata pilot pesawat itu adalah Carmen. Sender pun memberitahu Carmen kalau Rico masih hidup. Rico kemudian datang meminta Sender untuk mengirimkan permintaan agar planet P ini dibom karena serangga yang ada di sana sangat berbahaya. Namun permintaan itu ditolak karena pemimpin pusat membutuhkan bukti kalau para serangga itu memang memiliki kecerdasan. Dengan meninggalnya Razak, kini Rico lah yang menjadi pemimpin regu Ravnex. Setelah pemakaman Dis, Rico dan Carmen bertemu dengan Carl yang kini memiliki pangkat tinggi di divisi intelijen. Carl mengatakan kalau kejadian di planet P sebelumnya memperlihatkan kalau serangga memang mempunyai kecerdasan tinggi. Para serangga itu diduga mempunyai koordinator yang disebut Brain Bug. Brain Bug itu memiliki kecerdasan yang bisa menggerakkan para serangga untuk membantai manusia. Carl mengatakan kalau Dewan Federasi akan melakukan misi menangkap Brain Bug untuk diteliti. Carl membutuhkan bantuan Rico selaku letnan pasukan Ravnek untuk memimpin misi itu. Mendengar hal ini, Rico pun bersedia membantu. Singkat cerita, pasukan infanteri kembali dikerahkan ke planet P. Di saat Rico sedang mempersiapkan pasukannya, sinar-sinar plasma ditembakkan ke angkasa. Sinar-sinar itu menghancurkan beberapa pesawat induk. Pesawat yang dinaiki Carmen dan Sender juga terbelah terkena sinar itu. Dengan susah payah, Carmen dan Sender akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan kapsul penyelamat. Mereka berdua mendarat darurat di planet P, menembus bukit dan masuk ke dalam sarang serangga. Carmen langsung menghubungi pasukan infanteri untuk meminta pertolongan. Dia berhasil terhubung dengan Rico dan memberitahu lokasi keberadaannya.
Carmen dan Xander berada tidak jauh dari posisi Rico saat ini. Di dalam sarang itu, serangga muncul mengepung Carmen dan Xander. Lewat alat komunikasi, Rico mendengar Carmen dikepung oleh para serangga. Di saat anak buah Rico akan menolong Carmen, mereka mendengar teriakan Carmen dan Xander. Rico dan Ash pun berpikir kalau Carmen dan Xander kemungkinan tidak akan selamat. Rico pun memutuskan untuk melanjutkan misi mencari Brain Bug. Di dalam sarang serangga, ternyata Carmen dan Xander belum mati. Para serangga sengaja tidak membunuh mereka berdua. Di dalam terowongan, entah mengapa tiba-tiba Rico merasa kalau Carmen masih hidup. Dia ingin menolong Carmen, namun hal itu melanggar perintah. Akhirnya Rico menyuruh prajurit Roughneck untuk melanjutkan misi mencari Brain Bug, sementara dia, Ash dan Watkins akan menolong Carmen. Di dalam, seekor serangga Brain Bug besar kemudian muncul di hadapan Carmen dan Xander. Xander lalu memberikan pisaunya kepada Carmen untuk berjaga-jaga. Brain Bug itu mengeluarkan jarum dari dalam mulutnya yang dia tancapkan di kepala Xander. Brain Bug itu menyedot otak Xander. Di saat Brain Bug akan menyedot otak Carmen, Carmen memotong jarum serangga itu dengan pisau. Para serangga yang lain pun ingin menyerang Carmen, namun Brain Bug melarangnya karena dia melihat Rico datang membawa bom. Brain Bug yang pintar itu pun akhirnya memilih untuk kabur. Rico kemudian memberitahu pasukan Roughneck untuk mengejar Brain Bug yang berusaha kabur. Rico dan teman-temannya lalu menembaki serangga yang mengepung mereka. Watkins cedera dalam pertempuran ini. Watkins menyuruh Rico dan yang lainnya untuk pergi, sementara dia akan mengorbankan diri untuk meledakkan tempat itu menggunakan bom. Rico, Ash, dan Carmen pun bergegas keluar. Di saat bom diledakkan, Rico, Ash, dan Carmen berhasil menyelamatkan diri. Setelah keluar dari dalam terowongan, mereka melihat kalau pasukan militer infanteri berhasil menangkap Brain Bug. Carl kemudian datang. Rico bertanya, apakah tadi Carl mengirimkan telepati kepadanya sehingga dia bisa tahu kalau Carmen masih hidup. Carl pun mengaku kalau benar dia yang melakukannya. Carl lalu memberitahu kalau Brain Bug itu berhasil ditangkap berkat aksi seorang prajurit yang ternyata adalah Zim yang rela pangkatnya turun menjadi prajurit biasa agar dia bisa berjuang di medan perang. Kini mereka telah menangkap satu Brain Bug. Para ilmuwan akan melakukan penelitian terhadap Brain Bug itu dan menemukan cara untuk mengalahkan para serangga. Dan berakhirlah alur cerita film Starship Troopers ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.